Shalom Jemaat GBI Sukacita, haleluya. Suatu sukacita yang besar kita dapat bertemu kembali lewat ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur, mari saya undang jemaat Tuhan bersama-sama kita memuji Tuhan Allah kita yang sungguh dahsyat, hebat dan luar biasa. Mari kita memuji Dia. Jemaat yang ada di rumah bisa bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita karena hanya Yesus satu alasan buat kita menyembah Dia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita yang sungguh dahsyat. Dia berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka sebab kebaikan-Mu yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Come on, cuma Tuhan nyatakan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan nama-Mu. Oh, pembebas kita, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari nyatakan segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Terima kasih Tuhan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari cuma Tuhan nyatakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Kau pembebas kami, pembebas segala belenggu. Oh, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari cuma Tuhan katakan, Kau yang berkuasa, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, kita bersorak buat Allah kita. Sungguh Dia Allah yang sangat hebat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau batu karang kami, Engkau kekuatan, kota benteng dan perlindungan kami. Haleluya.
cuma Tuhan nyatakan, kau batu karang, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Oh, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, terima kasih Tuhan, darimu-lah keselamatanku. Oh, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu, nyatakan kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya, Yesus, 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 agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Mari cuma Tuhan nyatakan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat yang agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Kita akan menyembah Bapa kita yang sungguh sangat baik, ya Allah yang sungguh mengasihi kita, dan kasih dan anugerahnya yang selalu melimpah.
Kita bersyukur, mari kita sembah Dia, kita siapkan hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau tetap Allah dalam hidup kami, Kau Yesus menjadi juru selamat, jadi kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, haleluya, semua bergoncang. Kami mau nyatakan, Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, mari jemaat Tuhan nyatakan. betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau
tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau, Engkau Allah yang berkuasa, dahsyat dan heran, tak terselami kuasa-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan hebat buat kami. Haleluya, haleluya, sembah Dia, Yesus Kau yang berkuasa atas segala pujian, atas segala pujian kami. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau yang setia Tuhan, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu sempurna, Kau Yesus yang luar biasa, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Bapa Allah di hidupku. Haleluya, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami nyatakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Dan kami mau nyatakan di tempat ini, oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Kami menikmati kasih karunia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah pemelihara kami, sehingga sampai hari ini Tuhan kami tidak berkekurangan, tapi Tuhan adalah penyedia untuk segala hal yang kami perlukan. Itu membuat kami bersuka cita. Terima kasih di dalam peribadatan kami, Tuhan, kami percaya Engkau hadir, dan kehadiran-Mu Tuhan memberkati kami, khususnya lewat kebenaran-Mu Tuhan. Itu akan menolong kami semakin mengerti, semakin mengenal Engkau, dan kami boleh menerima dari semua apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Sebab kami tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan segalanya bagi kami. Sehingga waktu-waktu ini adalah kami menikmati, mengambil dari semua apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu sebabnya kami percaya juga Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini dalam persekutuan ini Tuhan, Engkau hadir dan Engkau siap memberkati kami. Setiap kami yang siap diberkati bersama-sama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, semua sehat-sehat. Walaupun Bapak Ibu Saudara kasih ada di rumah, tidak kemana-mana mungkin, tidak bisa beraktivitas keluar, tapi saya sangat percaya bahwa damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita, ada di tengah rumah tangga kita, ada di tengah hidup kita. Dan juga bahwa penyediaan Tuhan mengatakan bahwa Dia memberkati kita, Dia ingin kita bersuka cita, Dia ingin kita kelimpahan. Dan oleh karena itu Dia adalah penyedia bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam peribadatan kita, persekutuan kita pagi hari ini, kalau ini adalah hari kenaikan Yesus ke surga. 40 hari setelah kebangkitan, Yesus seringkali menampakkan dirinya baik kepada murid-murid secara berkelompok, tetapi juga secara pribadi. Seperti yang bahkan Yesus tunjukkan kepada Thomas, supaya Thomas bisa mempercayai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, dari ibadah hari ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan bagi kita bagaimana Yesus naik ke surga. Mari kita sama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat Dia naik ke surga. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih, untuk persekutuan kita pagi hari ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi kita mengenai tentang kenaikan Yesus ke surga. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Kenapa itu penting bagi kita? Buat saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa semakin mengenal, semakin menikmati kasih karunia Tuhan, bisa melihat bahwa setiap bagian demi bagian proses di mana dari Allah Bapa, Yesus, dan sampai kepada Roh Kudus, itu ada sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara kasih, buat saya itu hanya sekedar peringatan, itu hanya sekedar ritual, itu hanya sekedar seremoni di mana ada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, lalu ada Yesus yang datang ke dunia ini, lalu setelah itu Dia naik ke surga, dan setelah itu Roh Kudus diturunkan ke dunia. Buat saya pribadi, Bapak Ibu Saudara kasih, dulu hanya seperti itu. Tidak ada makna yang sangat-sangat
memberkati atau memberikan kekuatan. Buat saya itu adalah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya bahwa sepatutnya kita memperingati itu. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, saya semakin menemukan ada keindahan dalam setiap bagian-bagian bagaimana Dia adalah Allah Bapa pribadi, Allah Bapa, dan di dalam Yesus dan juga Roh Kudus. Buat saya sangat pribadi Bapak Ibu Saudara kasih, sangat menikmatinya dan sangat bersyukur dengan setiap, kalau saat ini kita boleh bilang Allah Tritunggal itu ada sangat punya makna yang luar biasa buat saya pribadi. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu Saudara kasih kesempatan pagi hari ini ketika kita beribadah, walaupun ini adalah hari Kamis, tapi kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Semakin jelas bagi kita apa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika kenaikan Yesus. Apa makna, apa yang kita ingin dapat dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, makna dari kenaikan Yesus Kristus yang pertama adalah ini mengingatkan kita bahwa tempat kita yang sebenarnya bukan di bumi, tetapi di surga. Tempat kita yang sesungguhnya, sejatinya Bapak Ibu Saudara kasih adalah di surga, bukan di bumi ini. Kita akan sama-sama lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan karena aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ini adalah perkataan, ini adalah konteks di mana Yesus belum terangkat ke surga. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus sudah pernah mengatakan ini. Yesus sudah pernah menyampaikan ini kepada murid-murid. Bahwa suatu saat kelak, Dia akan pergi meninggalkan murid-murid itu. Dan tujuan kepergian Yesus, tujuan Yesus naik ke surga Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam bagian ini sangat jelas dikatakan adalah untuk mengingatkan kita bahwa tempat kita bukan di bumi ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku tentu akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara kasih, seringkali terlalu banyak kita lupa, terlalu banyak kita nggak ingat. Kita seringkali lupa bahwa tempat kita bukan di bumi ini Bapak Ibu Saudara kasih. Saya sangat bersyukur buat minggu yang lalu Pak Ibu Esra kembali mengingatkan kita perlu diingatkan bahwa seringkali kita mungkin jadi stres, seringkali kita mungkin jadi gelisah, khawatir, takut. Sebenarnya bukan hal yang krusial di dalam hidup kita. Hanya karena mungkin Bapak Ibu Saudara kasih melihat kondisi sekarang di mana hari-hari ini sepertinya, dan memang itu mungkin fakta Bapak Ibu Saudara kasih bahwa ekonomi sulit, atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara kasih perekonomian dan banyak aspek saat ini mengalami kesulitan. Seringkali Bapak Ibu Saudara kasih itu ketika kita memikirkan itu, kita mulai takut. Lalu kita mulai berpikir nanti gimana, nanti perekonomian gimana, nanti usaha gimana. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara kasih itu memberikan ketakutan di dalam hidup kita. Dan yang lucunya Bapak Ibu Saudara kasih, bukan hanya orang-orang yang kita, maksud saya begini, yang kita sering membuat kita khawatir itu, gelisah itu sebenarnya bukan hal yang primer, bukan hal yang pokok di dalam hidup kita. Bukan hanya masalah makanan, tapi kita mulai berpikir misalnya nih Bapak Ibu Saudara kasih, ketika selama ini mungkin kita sudah menyimpan uang, menabung uang, sehingga di masa-masa pandemi itu kita gunakan. Sehingga kita mulai berpikir, tabungan udah habis, deposito udah habis, nanti gimana gitu Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih sebenarnya kita belum pada kondisi tidak makan. Tapi kita udah khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, banyak orang mulai berpikir, kalau saya nggak nabung, kalau saya nggak nanti menyimpan untuk ke depan, gimana dong nanti untuk
kebutuhan anak-anak saya, uang sekolah dan bla bla bla, semakin banyak daftar yang mungkin mulai masuk di dalam pikiran kita dan membuat kita khawatir. Tapi bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke sana, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada banyak sekali membuat kita khawatir, gelisah, sampai stres sebenarnya. Bukan hal yang sangat mendasar di dalam hidup kita tentang makanan dan minuman. Karena saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa itu Tuhan pelihara bagi kita. Tapi seringkali yang mungkin Bapak Ibu Saudara kasih yang sudah punya rumah, pingin 2 rumah. Yang sudah punya mobil, pingin 2 mobil. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara kasih sudah punya usaha. Saat ini mungkin udah mapan dan pikir untuk mengembangkannya, dan itu yang kebanyakan Bapak Ibu Saudara kasih menguras energi pikiran. Saya tidak bilang bahwa itu tidak perlu mengembangkannya, bukan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi bagian ini menekankan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara kasih. Seringkali bukan hal-hal yang tentang makanan dan minuman yang sebenarnya belum ada yang membuat kita jadi khawatir. Tapi lebih ke arah hal-hal yang sebenarnya tentang mungkin lebih ke arah rumah atau hal-hal yang lain. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan mengingatkan kita, bumi ini bukan tempat kita yang sejati, tapi tempat kita adalah di surga. Sebagus apapun rumah kita, sebagus apapun usaha kita, sebagus apapun pekerjaan kita, semua hal yang kita bisa bangun di dunia ini, suatu saat kelak kita juga akan meninggalkan itu, dan kita nggak bawa apa-apa. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, sembari dalam perjalanan ini, karena saya sangat percaya juga, kalaupun Tuhan mengizinkan kita untuk masih ada di bumi, pasti ada maksud, pasti ada tujuan. Tapi mari mulai tenang dan mempercayai. Mari kita tenang, menikmati apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini bagi kita. Yang saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih, pemeliharaan Tuhan di dalam Matius dikatakan, jangan kamu khawatir, burung-burung di udara Tuhan pelihara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah kelaparan. Dan bunga bakung yang didandani begitu luar biasa, bahkan Salomo yang raja yang paling kaya dan tidak ada lagi setelah Salomo. Tapi Salomo tidak pernah memakai baju sebagus bunga bakung, dan Tuhan mendandani itu, dan kita lebih, kata firman Tuhan, daripada bunga bakung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, poin pertama ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke surga adalah mengingatkan kita bahwa tempat kita bukan di bumi, tapi tempat kita adalah di surga. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-19 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara kasih. Bagian apa lagi Bapak Ibu Saudara kasih yang kita perlu lihat, yang perlu Tuhan ajarkan bagi kita dalam kenaikan Yesus ke surga? Di dalam Markus Bapak Ibu Saudara kasih, Markus yang ke-16 ayat yang ke-19. Markus 16. Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara kasih, bagian yang selanjutnya dari Markus ini dikatakan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus terangkat dan disaksikan oleh orang-orang. Mereka melihat Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara kasih, seringkali kita ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan Yesus sudah ada di sini, Yesus ada di sana. Bapak Ibu Saudara kasih, bagian ini menekankan bagi kita bahwa Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-murid. Dan dikatakan tadi di dalam kisah, bahwa seperti Yesus terangkat ke surga, dia naik ke surga, seperti itu juga dia akan datang. Dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia. So Bapak Ibu Saudara kasih, kalau seringkali kita mendengar ada pengajaran Tuhan ada di sana, ada banyak Bapak Ibu Saudara kasih di waktu-waktu yang lalu, seringkali ada mengatakan Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana, Tuhan sudah datang. Bapak Ibu Saudara kasih, juga ini akan menolong kita untuk melihat pengajaran yang benar, bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia terangkat dan disaksikan oleh murid-murid pada waktu itu. Sehingga ini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan dia terangkat ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tujuannya Bapak Ibu Saudara kasih adalah bahwa dia menjadi pembela bagi kita.
Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia duduk untuk membela kita. Dia menjadi syafaat. Dia adalah orang yang membela kita. Imam agung yang membela setiap kita. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih, ini menjadi fakta bagi setiap kita. Bahwa kita percaya doa-doa kita didengar. Kita percaya dia mengasihi kita. Kita percaya dia adalah pembela bagi kita. Kenapa? Karena setelah Yesus bangkit, dia juga naik ke surga. Dan setelah dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ketika duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tugasnya adalah membela setiap kita. Tugasnya adalah menjadi pensyafaat. Sehingga doa-doa kita, seruan kita, kebutuhan kita, Tuhan sediakan bagi kita. Ini Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Markus tadi mengatakan bahwa Yesus terangkat ke surga. Di dalam Lukas 24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51. Lalu Yesus pun membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di dalam Lukas ini Bapak Ibu Saudara kasih fakta ketika Yesus naik terangkat ke surga. Kalau tadi di dalam Markus dikatakan bahwa dia terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara kasih dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pensyafaat, dia mendengar setiap doa-doa kita, dia menjadi pembela bagi setiap kita. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dikatakan, dia terangkat ke surga. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, tangannya Bapak Ibu Saudara kasih, dia memberkati kita. Sama ketika Yesus Bapak Ibu Saudara kasih naik ke surga, dalam ketika detik-detik dia terangkat ke surga, dia tetap dalam kondisi menadahkan tangannya, mengangkat tangannya untuk memberkati setiap kita. So Bapak Ibu Saudara kasih, dari bagian ini kita mengerti bahwa hidup kita selalu diberkati Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena bahkan ketika Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangannya, dia memberkati setiap kita. Setiap saat kita boleh berkata Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa saya diberkati, keluarga saya diberkati, pelayanan saya diberkati, usaha saya diberkati. Dalam kondisi yang saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, di tengah ketika semua keadaan perekonomian mungkin sedang terguncang, tapi kita percaya karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Sama ketika Yesus naik ke surga, dia menadahkan tangannya dan dia memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Itu kita bisa pegang dan kita bisa berkata, saya adalah orang yang diberkati. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, kita boleh menepis jauh dari pikiran kita. Bahwa kalau seringkali kita berpikir, saya ini orang yang diberkati enggak sih? Kenapa apa yang saya lakukan tidak berhasil? Jangan-jangan saya terkutuk. Jangan-jangan masih ada kutuk di dalam hidup saya. Kebenaran ini mengingatkan setiap kita. Bahkan ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia mengangkat tangannya dan dia menadahkan tangannya. Dia memberkati murid-muridnya. Hal yang sama juga menjadi bagian setiap kita Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita boleh katakan saat ini. Baik kita yang studi kita percaya. Kita katakan studi saya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Keluarga saya, hubungan saya. Karena itu yang dikerjakan oleh Kristus buat kita. Kematian dan kebangkitan Yesus. Dia membayar kutuk bagi setiap kita. Sehingga kita menerima berkat. Dan itu menjadi sukacita Bapak Ibu Saudara kasih. Apa gunanya kita memperoleh segala hal tapi hidup kita nggak diberkati oleh Tuhan. Diberkati itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak hanya uang yang banyak. Bukan berbicara tentang uang saja. Tapi diberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Saudara kekasih, damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Di tengah kepanikan saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, secara psikologis, untuk saat-saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak orang tertekan. Ada banyak orang tidak bersemangat lagi. Ada banyak orang tidak punya pengharapan lagi, bahkan tidak berpikir ke depan akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi kita berbeda. Kita orang percaya, kita tahu hidup kita diberkati karena Kristus ada di dalam hidup kita. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, dia melepaskan tangannya, dia menadahkan tangannya, dia memberkati hidup kita. Sehingga saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih, di tengah ketika kondisi ini pun Bapak Ibu Saudara kasih, kita nggak bisa kemana-mana. Kita tinggal di rumah, kita bekerja dari rumah mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi percayailah bahwa dia memberkati kita. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara berkati, bagaimana diberkati? Saya tidak bekerja, saya tidak bisa melakukan ini. Bapak Ibu kita perlu ingat, ada banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih, masa-masa ketika di
tanah Mesir pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih, kelaparan yang luar biasa. Tidak hitungan bulan Bapak Ibu Saudara kasih, tapi hitungannya adalah tahun. 7 tahun pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih kelaparan di Mesir. Tapi luar biasanya bahwa Tuhan menyuruh Yusuf untuk membuat lumbung-lumbung sampai Bapak Ibu Saudara kasih bangsa itu berkelimpahan. Bangsa Mesir itu bukan bangsa pilihannya Tuhan, tapi toh Tuhan pelihara dan Tuhan menyuruh Yusuf untuk ada di sana, juga untuk memelihara bangsa Israel, bahkan juga memelihara bangsa Mesir pada waktu itu. Yusuf itu adalah gambaran Tuhan Yesus buat kita. Kalau kita katakan hari-hari ini sangat kesulitan dalam segi aspek, mari kita katakan hidup kita diberkati karena Yesus ada di dalam kita. Yesus selalu memberkati hidup kita. Ada begitu banyak masa-masa yang dialami Bapak Ibu Saudara kasih dalam perjalanan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita melihat Elia juga Bapak Ibu Saudara kasih. Ada masa kesulitan, ada masa kemarau yang panjang pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu cara memelihara Elia. Dia menyuruh burung gagak. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk memberkati Bapak Ibu Saudara kasih dalam kondisi-kondisi saat ini. Dia adalah penyedia bagi kita, karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, karena dia adalah penyedia bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Fakta ketiga Yesus naik ke surga adalah masih tadi di dalam kisah para rasul tadi saya sudah bacakan Bapak Ibu Saudara kasih. Seperti Yesus naik ke surga, demikian dia akan datang kembali. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur sekali tadi di dalam Yohanes dikatakan bahwa supaya di tempat di mana aku berada, engkau pun berada. Satu hal Bapak Ibu Saudara kasih, tujuan Tuhan untuk pergi naik ke surga, dia menyediakan tempat. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu Saudara kasih bukan hanya rumah, tapi mansion. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih kita mengerti apa yang dimaksud dengan mansion. Itu bukan rumah kontrakan, tapi itu rumah yang besar. Itu gambaran bahwa itu adalah yang disediakan oleh Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kalau di bumi ini mungkin kita masih ngontrak. Karena bumi ini bukan tempat kita yang sejati, tapi Tuhan sudah menyediakan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Dan dikatakan bahwa di tempat di mana aku berada, supaya engkau pun ada di sana. Dan dia pergi Bapak Ibu Saudara kasih untuk menyiapkan tempat. Dia pergi, tapi dia akan datang kembali untuk membawa kita bersama-sama, supaya kita bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih. Fakta bagaimana Yesus naik ke surga adalah untuk mengingatkan setiap kita bahwa tempat kita yang sebenarnya adalah surga. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih yang kita mau lihat dari bagian ini adalah mengapa Yesus naik ke surga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16. Ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara kasih. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa Yesus naik ke surga? Ini perlu bagi setiap kita juga Bapak Ibu Saudara kasih. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, ternyata Yesus mengatakan, lebih berguna kalau aku naik ke surga. Lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Kenapa? Walaupun selanjutnya dikatakan, supaya apa? Supaya penghibur itu datang kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam kamu. Jika kamu mau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya Bapak Ibu Saudara kasih, mengapa Yesus naik ke surga? Tadi di dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 16 ayat yang ke-7, lebih berguna, lebih baik, lebih menguntungkan buat kalian ketika aku naik ke surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dan di dalam Yohanes 14 ini kita mengerti kenapa lebih berguna. Karena dikatakan,
Dengan ketika Yesus naik ke surga dikatakan bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Yesus. Ini tidak mengindikasikan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita lebih besar daripada Yesus. Tidak sama sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kita akan lihat di sini fakta sesungguhnya Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia pergi melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih dalam perjalanan pelayanan Yesus, lebih banyak Yesus yang melakukan pelayanan. Murid-muridnya hanya mengikuti, murid-muridnya hanya ikut, melihat. Tapi Yesus yang lebih banyak melakukan. Dan kita mengerti juga Bapak Ibu Saudara kasih keterbatasan. Apa yang dilakukan oleh Yesus tadi, Yesus mengatakan bahwa kalau saya naik ke surga, maka kalian akan melakukan jauh lebih besar dari yang dapat saya lakukan. Bisa dibayangkan bukan Yesus itu terbatas Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus tidak terbatas. Tapi tubuh jasmani Yesus itu membatasi Yesus untuk bisa melakukan lebih besar. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Salah satu contoh adalah kalau misalnya Yesus ada di satu tempat, ada di Yerusalem, maka dia tidak bisa ada di tempat lain. Karena dia dibatasi oleh tubuh fisik. Sehingga ketika melayani di Yerusalem, hanya melayani bisa di Yerusalem saja. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Yesus naik ke surga, dan dia memberikan Roh Kudusnya, Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Dan orang percaya Bapak Ibu Saudara kasih, bisa melakukan banyak, karena ada begitu banyak orang percaya. Ini yang dimaksud Bapak Ibu Saudara kasih. Salah satu yang kita lihat itu Bapak Ibu Saudara kasih bagaimana hari-hari ini pekerjaan yang luar biasa. Boleh dibilang jauh lebih dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau dulu Yesus berkhotbah, mengkhotbahin 5.000 orang. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara kasih, apalagi dengan masa-masa online ini Bapak Ibu Saudara kasih, dengan ketika kita nggak bisa keluar, tidak bisa bekerja keluar. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih sangat nyata sekali kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya di dalam kita sebagai orang-orang percaya. Kita bisa melakukan banyak hal. Dengan online ini Bapak Ibu Saudara kasih bisa menjangkau. Tidak hanya satu tempat, tapi bisa menjangkau banyak tempat. Tidak hanya tempat, tapi antar negara, benua demi benua Bapak Ibu Saudara kasih bisa dijangkau, bisa sekali khotbah. Dan tidak hanya 5.000 Bapak Ibu Saudara kasih, bahkan mungkin jutaan, puluhan juta bisa dijangkau hanya sekali khotbah Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih untuk hamba Tuhan sebenarnya sangat ngetren sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Satu hari bisa khotbah di beberapa tempat dengan online. Bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Untuk hari-hari ini sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lebih berguna kalau saya naik ke surga. Bahkan ketika aku naik ke surga, engkau akan bisa melakukan jauh lebih besar. Itu yang dikatakan tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika Yesus pergi kepada Bapa, dan dia memberikan Roh Kudusnya di dalam hidup setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang begitu banyak. Orang-orang percaya melakukan banyak hal. Dan bahkan satu orang pun bisa melakukan banyak hal. Apalagi dengan begitu banyaknya orang-orang percaya. Bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak hanya hamba Tuhan. Tapi hari-hari ini juga sebagai orang percaya. Kita bisa mungkin bahkan mengupload video kesaksian kita dan kita bisa perdengarkan kepada banyak orang. Bukan hanya hamba Tuhan. Tapi kita pun hari-hari ini, kesaksian kita, kebenaran firman Tuhan yang kita bisa bagikan, kita bisa share ke begitu banyak orang. Tidak hanya satu orang, tapi begitu banyak orang. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudara kasih sebagai orang percaya. Kita bisa lakukan dan iya, sudah pasti itu bisa menjangkau bahkan tidak hanya satu tempat. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih. Makna mengapa Yesus naik ke surga? Untuk kita bisa melakukan banyak perkara. Untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat. Sebagai anak-anak Tuhan. Tadi juga Bapak Ibu Saudara kasih, masih di ayat yang sama. Walaupun tadi saya sudah bagikan di awal. Ayat yang ke-13 dari Yohanes 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku
Aku akan melakukannya supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anaknya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya kepadamu. Tuhan katakan apa yang kita minta, apa yang kita pengen, dan Tuhan akan kerjakan itu ketika Yesus naik ke surga. Dan dia katakan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu akan membuat merealisasikan doa-doa kita, keinginan kita untuk hal-hal yang besar yang kita kerjakan. Tuhan akan merealisasikannya bagi kita. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, Allah yang mengerjakan, bahkan jauh yang kita doakan, jauh dari yang kita pikirkan, Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan malah bilang sama kita, minta hal-hal yang besar, apa yang ingin kau lakukan. Dan aku akan membuat itu. Aku akan merealisasikan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, saya setuju juga dengan kalau Ibu saya bilang ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di tengah ketika mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, sepertinya membatasi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Ada banyak yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau doa yang bisa kita lakukan, mari berdoa. Karena dikatakan bahwa Tuhan akan mengerjakan bahkan jauh lebih dari yang kita doakan. Kalau kita mau merancangkan sesuatu, bisa berpikir. Mari pikirkan Bapak Ibu Saudara kasih. Pikirkan hal-hal yang baik untuk dikerjakan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk untuk memikirkan, merencanakan, men-planning segala sesuatu. Mari ini kesempatan yang baik juga Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara kasih untuk mengupayakan atau mengerjakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bisa lakukan juga untuk hari-hari ini. Dan dikatakan, Allah yang mengerjakan. Jauh lebih besar daripada itu. Juga sama Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Yohanes 16 tadi dikatakan, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu supaya penuhlah sukacitamu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara kasih hari-hari ini apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Di tengah semua hal yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, mintalah. Tuhan ingin terlebih memberkati kita. Bahkan Tuhan pengen lebih sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih. Untuk mencukupkan, untuk membuat kita berhasil, untuk membuat kita berkelimpahan. Ini yang firman Tuhan bilang tadi Bapak Ibu Saudara kasih. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini waktu-waktu Bapak Ibu Saudara kasih. Kita lebih banyak bersekutu. Dan kita lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang ada di dalam hati kita. Apapun itu. Apa yang kita sedang alami. Apa yang kita, mungkin banyak orang-orang juga stres Bapak Ibu Saudara kasih. Karena nggak tahu mau melakukan apa. Seperti kondisi ini mengekang dia untuk tidak melakukan apa-apa. Mari minta kepada Tuhan. Sampai nanti Tuhan memberikan inspirasi. Tuhan memberikan ide. Tuhan memberikan hal-hal. Pokoknya setiap kali kita datang sama Tuhan. Dia akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Karena Tuhan mau kita bersukacita. Itu sebabnya Yesus naik ke surga. Karena dia mau memberkati setiap kita. Dia mau menyediakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bahkan jauh lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Tuhan mau kita melakukan itu. Dan Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan untuk itu. Itu bagian yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih bagian yang ketiga. Fakta tentang Yesus naik ke surga adalah setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Saya akan bacakan kembali di dalam Yohanes 14 tadi Bapak Ibu Saudara kasih. Dimulai dari ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lanjut ke ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Dari Yohanes 14
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah hatimu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara kasih, yang ketiga tadi saya katakan, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih, di mana nanti kita juga akan memperingati turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih, dicurahkannya Roh Kudus. Tapi ini luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 saya kembali bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus naik ke surga, dia katakan jangan pergi kemana-mana sampai kamu menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Kuasa apa Bapak Ibu Saudara kasih? Roh Kudus di sini dikatakan dunamos. Itu seperti kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dahsyat yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Dan itu memberikan kuasa bagi kita. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, untuk kondisi saat ini seperti yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih. Harusnya kita berbeda. Kenapa berbeda Bapak Ibu Saudara kasih? Bagaimana mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih orang bisa menjadi saksi? Sangat kesulitan Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih sepertinya orang selalu merasa butuh, aku kekurangan. Semua orang merasa kekurangan, semua orang merasa butuh. Semua orang Bapak Ibu Saudara kasih mulai berfokus dengan diri sendiri. Tapi saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, bagi kita sebagai orang percaya, kita berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Karena Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menguasai situasi. Tidak dikuasai oleh situasi. Kalau hari-hari ini banyak orang dikuasai oleh situasi. Stres, tertekan, murung. Tapi kita berbeda Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan saya melihat itu Bapak Ibu Saudara kasih. Orang-orang di dalam Tuhan. Orang-orang percaya. Yang di dalam dirinya ada Roh Kudus. Ada kuasa untuk tetap menikmati setiap kondisi. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Saya sangat percaya semua kita bersuka cita. Bukan karena keadaan baik. Bukan karena situasi yang baik Bapak Ibu Saudara kasih. Belum pasti Bapak Ibu. Pemerintah juga nggak memberikan jaminan. Nggak memberikan kepastian tentang kondisi ini. Ilmuwan juga tidak memberikan kepastian Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak dikuasai oleh sistem, tidak dikuasai oleh kondisi saat ini, tapi kita yang menguasai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa memuliakan Tuhan, kita tetap menikmati setiap keadaan ini Bapak Ibu Saudara kasih, karena kita percaya Roh Kudus ada di dalam kita. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber sukacita yang mengalir di dalam hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita seperti sumber mata air sukacita yang akan terus mengalir dan mengalir. Sehingga keadaan ini tidak mampu untuk menekan setiap kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa menjadi saksi untuk orang-orang di sekeliling kita. Untuk keluarga kita, untuk orang yang mengenal Tuhan, bahkan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara kasih sangat gamblang tadi Bapak Ibu Saudara kasih dijelaskan di dalam Yohanes itu dikatakan
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Bapak Ibu di sini dijelaskan tugas Roh Kudus itu adalah dia adalah penolong bagi setiap kita. Tidak peduli seberat apapun kondisi yang kita hadapi. Tapi kalau ada satu pribadi penolong yang tidak pernah gagal menolong kita, kita tetap tenang. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditolong oleh satu pribadi ini, yang namanya Roh Kudus ini, yang ditaruh oleh Bapa di dalam hidup kita untuk menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara kasih, kisah para rasul adalah perjalanan bukan hanya rasul-rasul, tapi orang awam sekalipun yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka melakukan perkara yang luar biasa. Ada banyak kesulitan, ada banyak aniaya, tapi sama sekali Bapak Ibu Saudara kasih, itu tidak membuat mereka gentar, tapi membuat mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara kasih, kisah para rasul, luar biasa. Orang-orang awam begitu menjadi kesaksian. Saya sangat percaya itu pun menjadi bagian setiap kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena kita punya penolong yang tidak pernah gagal menolong kita. Tugas Roh Kudus selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih yang Tuhan utus, Bapak utus bagi kita adalah penghibur. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara kasih, di sini dijelaskan tugas penghibur, bagaimana dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada banyak hal yang kita mungkin tidak mengerti. Tapi Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara kasih, dia menuntun kita, dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia akan menuntun kita kepada kebenaran, seluruh kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dia juga adalah pengajar. Dia akan mengajar kita segala sesuatu. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin ada orang yang masih seperti saya yang belum mengerti kondisi seperti saat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Kita kebingungan mungkin. Tapi Roh Kudus itu akan mengajar kita. Dia akan menuntun kita hal apa yang harus kita lakukan hari lepas hari. Kalau mungkin banyak kebingungan, nggak tahu mau melakukan apa kondisi ini. Tapi hari lepas hari dia akan mengajari kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Dan dikatakan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Di tengah kondisi ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita butuh Roh Kudus mengingatkan kita perkataan, kebenaran, khotbah, firman yang pernah kita baca. Seringkali kita lupa Bapak Ibu Saudara kasih dan membuat kita putus asa. Tapi waktu-waktu ini pun Bapak Ibu Saudara kasih, Roh Kudus mengatakan dia akan mengingatkan kita untuk segala hal yang telah disampaikan, baik lewat khotbah yang kita pernah dengar, baik lewat firman Tuhan yang pernah kita baca. Di tengah ketika kita kesulitan, nggak tahu, karena semua orang hari-hari ini mengalami kesulitan. Dan rasa-rasanya bertanya ke orang, minta tolong ke orang juga. Semua orang punya kesulitan, semua orang punya pergumulan. Tapi kita bersyukur sekali ada Roh Kudus di dalam kita yang sanggup menolong kita, yang sanggup menghibur kita, yang mengajar kita, memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Ini bagian-bagian yang saya bisa sampaikan pagi hari ini bagi kita, dan saya berharap ini memberkati kita pada ketika Yesus naik ke surga. Yang pertama sebagai kesimpulan adalah dia mengingatkan setiap kita bahwa bumi ini bukan tempat kita. Kalau seringkali sampai banyak orang lupa, saking terlalu enak mungkin di dunia ini, terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang ada di dunia ini, sampai lupa bahwa sebenarnya dunia ini, bumi ini bukan tempat kita. Tapi tempat kita yang sesungguhnya, yang sejatinya adalah bersama Bapa kita di surga.
Dan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Mengapa Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara kasih? Itu perlu bagi setiap kita. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan yang jauh lebih besar dari yang Yesus lakukan. Dan setiap doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, minta hikmat, minta hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Saya tadi udah bagikan, ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama, dia memberikan kuasa bagi kita untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagai apapun kita, sekecil apapun itu. Yang pasti Bapak Ibu Saudara kasih, kita menguasai situasi dan kondisi, bukan keadaan, bukan situasi yang menguasai kita. Dan dia memberikan penolong, penghibur, mengajar kita, mengingatkan kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu itu akan mengerjakan apa yang Kau mau di dalam hidup setiap kami. Itu juga yang saya percaya Tuhan. Bahwa setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, saya percaya Tuhan itu menjadi pemenuhi seluruh kebutuhan dari setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri yang akan bekerja, membangkitkan kekuatan, memberikan semangat, memberikan pengharapan, dan menyediakan segala yang diperlukan oleh seluruh jemaat-Mu. Sebab kami percaya bahwa firman itu ada roh yang hidup, yang akan memuaskan, yang akan memenuhi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saya percaya bahwa hidup setiap jemaat-Mu Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan. Engkau Allah menyediakan apa yang mereka perlukan, bukan hanya secara finansial, tapi dalam secara psikologi juga. Saya percaya Tuhan, kebenaran itu memerdekakan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau, Engkau Allah yang berkuasa, dahsyat dan heran, tak terselami kuasa-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan hebat buat kami. Haleluya, haleluya, sembah Dia Yesus, Kau yang berkuasa atas segala pujian, atas segala pujian kami. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau yang setia Tuhan, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah meninggalkan
Kau Yesus yang luar biasa, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terima kasih buat cintamu, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Bapa Allah di hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami nyatakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Dan kami mau nyatakan di tempat ini, oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat
kesempatan pagi hari ini kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami boleh nikmati karena kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir dan Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau memberikan semangat, kekuatan buat kami. Secara khusus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami dari setiap kuk, dari setiap hal-hal yang menghalangi kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita tadakan tangan kita, mari kita menerima berkat. Kami bersyukur Bapak yang baik karena Engkau mengasihi kami. Hidup kami selalu diberkati karena Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau memberikan Yesus bagi kami Tuhan untuk mati, hidup, memberikan kehidupan bagi setiap kami. Dan kami percaya juga bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Dan kematian Yesus juga mengerjakan bagi kami Tuhan. Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin diperkaya. Kami terima setiap yang baik yang daripada Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati. Diberkati hidup kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati keluarga kami, diberkati keluar masuk kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena Roh Kudus mau menyertai kami, tinggal di dalam kami. Seumur hidup kami, sepanjang hidup kami, Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus, kami mengakhiri persekutuan kami pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya, dahsyat berkuasa. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru. Terima kasih Tuhan, dari mula